Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai metabolisme protein atau metabolisme asam amino. Nah, eh, kita akan mulai dari pembahasan atau mengenai protein itu sendiri, fungsi dari protein itu sendiri. Kita akan mengingat kembali bahwa protein ada yang berfungsi secara struktural, contohnya adalah kolagen, keratin, dan elastin, ini ada pada tulang. Kemudian protein-protein yang berfungsi untuk pergerakan atau kontraksi, contohnya ini adalah aktin dan miosin yang ada pada otot. Berikutnya ini adalah protein yang berfungsi sebagai hormon, contohnya adalah insulin, dia akan membantu metabolisme gula, glukosa. Kemudian ada juga protein yang berfungsi sebagai sistem pertahanan, contohnya antibodi. Kemudian ada juga protein yang berfungsi sebagai reseptor, contohnya ini adalah ion channel. Dan ada juga protein yang membantu dalam proses katalisasi. Nah, sebagai biokatalisator, ini adalah enzim, di mana enzim-enzim yang berperan penting dalam proses metabolisme. Kemudian penguraian protein sendiri ini merupakan salah satu bentuk dalam pertukaran protein tubuh yang terjadi secara kontinu dalam semua bentuk kehidupan. Pada orang dewasa normal, sekitar 1-2% protein tubuh diganti setiap harinya. Nah, protein diuraikan menjadi peptida dan asam amino. Nah, peptida itu apa? Peptida itu adalah rantai-rantai pendek si protein, pecahan-pecahan protein. Kemudian si peptida kalau dipecah lebih lanjut menjadi komponennya yaitu asam-asam amino. Asam-asam amino tadi kemudian sekitar 75-80%-nya ini nanti dibentuk menjadi protein baru atau disintesis menjadi protein baru. Sementara sisanya 20-25%-nya yaitu aminanya ini akan dibentuk menjadi urea dan kemudian ini dibuang. Sedangkan kerangka karbonnya ini akan diubah menjadi karbohidrat dan lipid atau lemak. Asam amino sendiri ini ada yang penting dalam untuk tubuh, yaitu asam amino esensial. Namun dia tidak dapat diproduksi oleh tubuh. Ini adalah beberapa contoh asam-asam amino yang esensial. Kemudian kalau kita lihat mekanisme perubahan protein ini ada 3 kemungkinan. Yang pertama adalah melalui sel-sel mati, lalu komponennya mengalami proses penguraian dan dibentuk sel-sel baru. Kemudian yang mekanisme kedua ini adalah protein mengalami proses penguraian dan sintesis protein baru, tapi tidak melalui sel-sel yang mati. Dan mekanisme yang ketiga ini adalah protein baru dikeluarkan dari dalam sel, kemudian diganti dengan sintesis protein yang baru. Nah, untuk degradasinya sendiri atau pemecahannya, ini ada 3 macam metabolit juga. Yang pertama, si asam amino ini mengalami degradasi normal. Ini dari protein selular, di mana asam amino yang dilepas pada waktu pemecahan protein ini mengalami degradasi oksidatif. Jika tidak digunakan, dia akan disintesis menjadi protein baru. Kemudian jika pada saat tersebut dietnya mengandung protein tinggi, artinya ini adalah surplus asam amino dan tidak digunakan untuk sintesis protein, nah si protein ini tidak dapat disimpan. Berikutnya adalah pada saat atau waktu kelaparan. Contohnya pada saat puasa atau mungkin pada kondisi orang yang sedang mengalami diabetes mellitus, penderita diabetes mellitus. Jika karbohidrat tidak tersedia, maka protein-protein seluler digunakan sebagai bahan bakarnya. Nah, untuk proses degradasi atau metabolisme protein ini dimulai dengan ketika masuk ke dalam pencernaan. Nah, di dalam pencernaan, ketika protein masuk ke dalam lambung, di sini dikeluarkan asam-asam lambung, di mana protein ini akan dipecah menjadi peptida-peptida. Kemudian dengan bantuan beberapa enzim protease, contohnya adalah pepsin, tripsin, dan kemotripsin, ini yang ada atau dikeluarkan pada usus halus, ini kemudian si peptida dipecah menjadi asam-asam amino
bebas. Dan asam amino bebas ini dikirim ke dalam hati melalui aliran darah. Nah, dalam hati ini bisa dibentuk atau disintesis protein baru. Sementara selain ke dalam hati, ini juga bisa dikirim ke dalam organ yang lain, contohnya otot dan lain sebagainya, untuk terjadinya atau dibuatnya protein yang baru. Kemudian pembuatan protein baru sendiri ini melalui proses atau dogma sentral yang kita kenal sebagai dogma sentral, di mana ini diawali dengan DNA spesifik atau DNA tertentu yang mengkode protein yang spesifik. Misalnya ini adalah protein untuk di kulit, maka DNA proteinnya adalah spesifik untuk protein kulit. Nah, kemudian si DNA spesifik tersebut ditranskripsi menjadi suatu mRNA atau messenger RNA, ini juga yang spesifik, kemudian dia diterjemahkan atau ditranslasikan menjadi suatu protein yang spesifik yang ada di kulit. Nah, protein-protein yang lain di sel yang lain pun akan mengalami proses yang sama atau mekanisme yang sama. Hanya DNA-nya adalah spesifik untuk si sel tersebut. Nah, kemudian untuk proses degradasi atau pemecahannya atau katabolisme secara umum makromolekul yaitu protein, karbohidrat, dan lipid atau lemak ini harus melalui dulu asetil koenzim A. Nah, bagaimana kita memperoleh energi dari si makromolekul tersebut yang tiga ini? Maka semuanya diubah dulu menjadi asetil koenzim A. Nah, untuk protein, untuk karbohidrat dan lemak, untuk karbohidrat ini jalurnya cukup panjang, di mana dia melalui glikolisis baru menjadi asetil koenzim A. Untuk lipid atau lemak, ini dipecah dulu menjadi gliserol dan asam lemak, kemudian asam lemak sendiri mengalami beta oksidasi menjadi asetil koenzim A, kemudian gliserolnya ini diubah menjadi salah satu intermediate yang ada pada glikolisis yang nantinya dia juga akan menjadi asetil koenzim A. Nah, untuk protein ini dipecah dulu menjadi asam amino, kemudian terjadi proses deaminasi atau lepasnya amina yang ada pada asam amino tersebut, dan kemudian menjadi asam keto. Nah, asam keto ini akan dirubah menjadi intermediate glikolisis yang kemudian menjadi asetil koenzim A. Bisa juga si asam keto ini masuk langsung ke dalam siklus Krebs. Nah, di siklus Krebs ini berarti dia akan masuk atau dirubah menjadi intermediate yang ada pada siklus Krebs. Nah, sementara aminanya ini akan dibuang. Nah, dibentuk dulu urea dan kemudian dikeluarkan dari tubuh melalui urin. Nah, setelah menjadi asetil koenzim A dari ketiga makromolekul ini masuk ke dalam siklus Krebs yang berikutnya akan masuk ke dalam rantai transport elektron dan fosforilasi oksidatif untuk nanti dihasilkan suatu energi. Nah, untuk lintasan katabolisme asam amino sendiri ini hampir sama untuk semua organisme. Ini adalah keterangan yang tadi. Nah, di mana untuk khasnya asam amino ini dimulai dengan melepas gugus amina sehingga dihasilkan asam alfa keto atau rangka karbonnya atau karbon skeleton. Kemudian gugus asam amino yang tidak digunakan untuk sintesis asam amino lain nanti dibuang dalam bentuk bisa urea, amonia, dan asam urat. Ini tergantung dari makhluknya. Kalau misalnya manusia ini nanti urea, kalau ikan ini biasanya dibuangnya amonia, kalau misalnya reptil biasanya itu dibuang dalam bentuk asam urat. Kemudian rangka karbon dari asam amino, rangka karbon itu yang mana? Nah, ini yang asam keto. Karena asam amino ini dipecah menjadi NH3, jadi NH-nya dibuang atau dilepas, dan juga asam keto. Nah, si asam ketonya sendiri atau rangka karbon ini didegradasi menjadi 7 produk metabolik, yaitu ada asetil CoA,
asetil-CoA. Si dua produk ini merupakan ketogenik. Kemudian ada juga produk metabolik ini adalah piruvat, alpha-ketoglutarat, suksinil-CoA, fumarat, dan oksaloasetat. Nah, ini termasuk glukogenik. Pada beberapa hewan, si molekul-molekul ini, yang 7 produk metabolik ini, digunakan untuk sintesis asam lemak dan glukosa. Nah, untuk glukosa namanya ini adalah gluconeogenesis, di mana dibentuk glukosa dari molekul-molekul yang non-karbohidrat. Nah, dan si proses ini menghasilkan energi. Nah, secara ringkas untuk katabolisme atau pemecahan asam amino ini, kalau misalnya asam amino ini kita simpulkan, nah ini adalah gambaran besarnya, bisa berasal dari dalam sel atau protein intraselular, bisa juga berasal dari protein yang ada pada makanan. Nah, si asam amino ini kemudian dia dilepas aminanya atau diaminasi, dia akan menjadi suatu karbon skeleton. Kemudian si karbon skeletonnya atau asam keto, nah ini asam keto, ini akan masuk ke dalam siklus asam sitrat melalui proses yang tadi. Jadi katabolisme yang umum. Dengan melalui siklus asam sitrat ini, kemudian dia si oksaloasetatnya ini adalah salah satu intermediate yang ada pada siklus asam sitrat, ini bisa dirubah menjadi glukosa atau namanya adalah gluconeogenesis si prosesnya. Nah, kemudian untuk NH4 ini sendiri, dia ini adalah berbahaya bagi tubuh, sehingga si NH4 ini kalau kelebihan ini akan dibuang. Nah, dibuang, dirubah dulu menjadi karbomuil fosfat, kemudian masuk ke dalam siklus urea dan dibuang dalam bentuk urea. Nah, ini urea ada dalam urin. Kemudian si NH4 ini sendiri sebetulnya dia itu adalah untuk membentuk asam amino baru atau biosintesis asam amino yang baru. Bisa juga untuk membentuk nukleotida atau amina-amina biologis. Nah, jadi dia kalau kelebihan, misalnya ini dibentuk asam amino baru, kemudian dia masih nyisa banyak nih kebutuhan asam amino, nukleotida, dan biologi amina biologis ini sudah cukup, maka sisanya akan dibuang melalui proses yang tadi, melalui siklus urea. Nah, antara siklus asam sitrat dengan siklus urea, ini ada siklus yang menghubungkan, di mana siklusnya adalah namanya aspartat arginosuksinat-san of citric acid cycle. Nah, ini adalah penghubung jalur siklus asam sitrat dan siklus urea. Nah, kemudian kalau kita lihat lebih lanjut si jalur tersebut, nah yang menghubungkan antara siklus urea dengan siklus asam sitrat, kita lihat di sini ada mitokondria. Nah, yang ini yang gambarnya abu-abu di belakang. Nah, berarti siklus urea ini artinya adalah terjadi sebagian di sitoplasma atau di sitosol, sebagian lagi dia terjadi di dalam mitokondria. Sementara untuk siklus asam sitrat, ini semuanya terjadi di dalam mitokondria. Nah, siklus penghubungnya yaitu aspartat arginosuksinat-san ini terjadi sebagian di sitosol, sebagian di dalam mitokondria. Nah, ini contohnya dari siklus misalnya asam sitrat. Ini didapat fumarat. Fumarat ini berasal dari mana? Ternyata fumarat ini berasal dari siklus urea juga. Jadi ada bagian siklus urea, arginosuksinat. Nah, citrulline menjadi arginosuksinat dirubah menjadi fumarat, fumarat kemudian masuk ke dalam jalur siklus asam sitrat, dan seterusnya. Jadi bacanya seperti itu. Atau bisa juga fumarat diubah menjadi maleat
ureat menjadi oksaloasetat, dan oksaloasetat baru masuk ke dalam siklus asam sitrat. Jadi jalur siklus asam sitrat. Jadi pada intinya adalah dia harus dirubah dulu menjadi bentuk-bentuk atau produk-produk yang terlibat dalam siklus tersebut. Nah, kita masuk ke dalam proses transaminasi dan deaminasi oksidatif. Untuk transaminasi ini merupakan gugus alfa amino dari suatu asam amino ditransfer ke alfa ketoglutarat oleh enzim transaminase atau aminotransferase. Kemudian alfa ketoglutarat dia akan menjadi asam glutamat. Nah, jadi proses degradasi atau metabolisme atau katabolisme asam amino ini atau protein ini dia harus melepas dulu gugus amino atau mentransfer si gugus alfa amino, namanya adalah mekanismenya transaminasi. Untuk sebagian besar asam amino ini kecuali treonin, lisin, prolin, dan hidroksiprolin. Nah, semuanya mekanisme transaminasinya sama kecuali untuk ini. Kemudian untuk proses transaminasi ini diperlukan enzim yang namanya transaminase. Nah, kemudian koenzimnya adalah piridoksamin fosfat. Ini pia basa sif atau pia perubahan basa. Reaksinya terjadi di sitoplasma maupun di mitokondria. Jadi transaminasi ini dia terjadi di sitoplasma, di mitokondria pun dia terjadi. Nah, kalau secara reaksi kita lihat di sini adalah ada asam amino. Asam amino ini gugus aminanya harus dilepas. Untuk dapat dimetabolisme, ini harus dipecah menjadi gugus amina dengan gugus alfa keto, asam alfa keto. Nah, untuk gugus aminanya ini ditransfer ke dalam alfa keto glutarat. Nah, kemudian alfa keto glutaratnya sendiri dia akan menjadi glutamat setelah dia ditempeli oleh gugus amina. Nah, sementara si asam aminonya yang gugus aminanya lepas dan dia ditangkap oleh alfa keto glutarat ini, dia sendiri pecah menjadi suatu asam keto, asam alfa keto. Nah, proses ini dibantu oleh enzim yang namanya aminotransferase dengan koenzimnya adalah piridoksal fosfat. Piridoksal fosfat ini atau PLP, dia bentuk lainnya adalah piridoksamin fosfat. Dan ini adalah koenzim. Ini adalah vitamin B. Nah, sementara untuk deaminasi oksidatif, mekanisme lainnya selain transaminasi, nah asam amino nanti jadi asam keto, di mana dia mengeluarkan amonia. Gugus amino dari banyak asam amino ini dikumpulkan dalam bentuk gugus amino L pada glutamat di hati. Dalam sel hepatosit, asam glutamat ditransfer dari sitosil ke mitokondria. Glutamat ini mengalami deaminasi oksidatif yang dikatalisis oleh enzim L-glutamat dehidrogenase. Dengan berat molekul si enzim ini sendiri adalah 330.000. Kombinasi dari kerja transaminase dan glutamat dehidrogenase dinamakan transdeaminasi. Jadi, kalau tadi adalah transaminasi, kalau transaminasi ini adalah molekul aminanya ditransfer ke alfa ketoglutarat, sementara kalau deaminasi ini hanya dilepas, jadi tidak dipindahkan ke molekul yang lain, dia hanya dilepas saja, gugus aminanya dilepas. Jadi dari L-glutamat, nah jadi contohnya ini ada asam amino, ini ada yang transaminasi, dia dilepas, ditangkap oleh ketoglutarat menjadi glutamat. Sementara si glutamat sendiri, ini juga kan sama-sama asam amino, ini hanya deaminasi, jadi dilepas. Nah, dia dilepas, gugus aminanya, dia dilepas dengan bantuan enzim glutamat dehidrogenase, sehingga dia kembali menjadi alfa ketoglutarat.
Nah, nanti alpha-ketoglutarat kembali bisa menangkap si amina dari asam amino yang lain. Nah, untuk glutamat dehidrogenase ini diaktifasi dengan adanya ADP. Ini lambangnya adalah segitiga hijau, berarti ini diaktifasi dengan adanya ADP. Tapi kalau misalnya ada GTP, maka ini si enzim ini akan dihambat. Jadi eh, dia dibantu dengan adanya ADP. Kemudian dia prosesnya juga memerlukan koenzim yaitu NADP, NADP plus atau NAD plus. Nah, sehingga nanti setelah prosesnya terjadi, si NADP plus ini akan berubah menjadi NADPH. Nah, jadi secara reaksi asam glutamat ditambah NADP plus, dia akan menjadi asam alfa ketoglutarat plus NH4, dia lepas yang ini, dan ditambah NADH dan H plus. Nah, ini adalah enzim yang membantunya glutamat dehidrogenase yang membantu proses tersebut. Kemudian ini adalah salah satu contoh di mana terjadinya proses baik transaminasi maupun deaminasi dalam tubuh. Contoh ini mana transaminasi. Nah, kita lihat ini. Ini adalah asam amino dari protein-protein selular. Ini adalah aminanya. Kemudian dia ada alfa ketoglutarat. Nah, amina ini ditransfer ke alfa ketoglutarat sehingga nanti si aminonya setelah lepas aminanya dia akan menjadi asam alfa keto. Sementara alfa ketoglutarat yang telah ditempeli oleh amina dari asam amino ini akan menjadi glutamat. Glutamat sendiri kemudian nanti dia melepaskan NH4-nya. Nah, dia dilepas lagi NH4-nya sehingga dia akan berubah lagi menjadi alfa ketoglutarat. Nah, proses dari sini ke sini, nah ini adalah deaminasi. Proses dari ini ke ini, nah ini adalah transaminasi. Nah, kemudian si NH4 tadi, dia juga dibuang. Ini kan terlalu banyak, dia merupakan racun. Nah, dia dibuang, kemudian melalui siklus urea, dibuang dalam bentuk amonia, urea, dan juga asam urat. Nah, si NH4 ini dia bisa dari berbagai sumber, selain dari proses yang tadi deaminasi oksidatif, si amonia ini bisa juga dari asam-asam amino yang lain. Jadi deaminasi asam-asam amino yang lain. Kemudian bisa juga dari produk-produk yang bukan asam amino, misalnya dari pirupat gitu ya. Nah, seperti itu. Berikutnya, nah ini adalah jalur secara singkat mengenai proses degradasi asam amino. Ini adalah penjelasan yang tadi gitu ya, tapi secara gambar. Nah, untuk glukosa, untuk yang karbohidrat, ini jalurnya sama, jadi harus dari membentuk asetil-CoA dulu, sama juga untuk asam amino itu juga sama. Jadi asetil-CoA dulu, baru masuk ke siklus asam sitrat, berikutnya ke transfer elektron atau dan fosforilasi oksidatif sehingga dihasilkan energi. Nah, asam amino juga sama, harus dibentuk asetil-CoA dulu melalui tadi proses deaminasi atau transaminasi. Nah, kemudian bedanya dengan karbohidrat atau lipid, kalau karbohidrat atau lipid, kelebihannya akan disimpan. Sementara untuk asam amino tadi, dia tidak disimpan dalam bentuk protein, tapi dia dirubah. Nah, jadi asam-asam amino ketogenik, asam-asam amino glukogenik yang tadi dari 7 metabolik tadi,
ini dia dirubah menjadi glukosa, kemudian disimpan dalam bentuk karbohidrat, atau dirubah menjadi asam lemak, kemudian dirubah menjadi lipid atau lemak. Nah, sementara kalau dia kelebihan, sudah disimpan, terus dia masih kelebihan, maka si amoniaknya tadi ini akan dibuang. Jadi sama. Jadi sebetulnya ini hanya penegasan saja. Nah, eh, ini adalah asam-asam ketogenik dan glukogenik. Asam-asam ketogenik dan glukogenik ini kemudian dirubah menjadi salah satu jalur yang ada pada siklus asam sitrat, atau bisa juga dirubah menjadi asetil-CoA, bisa juga menjadi piruvat untuk dia dapat disimpan atau dirubah menjadi glukosa atau asam lemak sehingga nanti disimpan dalam bentuk karbohidrat maupun lipid. Nah, itu adalah gambaran tentang biosintesis asam amino. Nah, ini asam amino yang esensial dan non esensial. Tadi sudah disinggung sebelumnya tentang asam amino esensial. Nah, ini adalah penegasan gambar yang lebih jelas mengenai bagaimana si asam-asam amino tadi dirubah gitu ya. Contohnya kita ambil dari yang kiri. Ini adalah asam-asam amino, misalnya leusin, lisin, fenilalanin, triptopan, dan tirosin. Ini dirubah dulu menjadi asetoasetil koenzim A. Baru nanti asetoasetil koenzim A dirubah menjadi asetil CoA. Nah, asetil CoA ini masuk ke dalam jalur siklus asam sitrat, dirubah menjadi sitrat, isositrat, dan seterusnya gitu ya. Nah, nanti ini akan dihasilkan energi. Kemudian asam-asam amino yang lain, arginin, glutamin, histidin, ini dirubah dulu menjadi glutamat. Nah, ini yang tadi berarti mengalami transaminasi. Sementara isoleusin, metionin, treonin ini diubah dulu menjadi suksinil koenzim A, salah satu intermediate yang ada pada jalur asam sitrat. Fenilalanin dan tirosin ini dirubah dulu menjadi fumarat. Nah, asparagin dan aspartat ini dirubah dulu menjadi oksaloasetat. Alanin, sistein, glisin, serin, triptopan dirubah dulu menjadi piruvat. Nah, kemudian baru masuk ke siklus asam sitrat melalui oksaloasetat dan seterusnya. Jadi ini adalah berbagai asam amino yang dia bisa masuk ke dalam jalur siklus asam sitrat. Jadi semua asam amino bisa masuk ke siklus tersebut untuk nantinya dihasilkan energi. Nah, ini jalur yang lebih lengkapnya. Salah satu jalur yang di-highlight bagaimana asam amino ini bisa menghasilkan energi gitu ya. Bisa dipecah menjadi energi. Nah, kemudian ini adalah ketika si asam amino tadi melepas amonia, nah si NH3 ini dibentuk untuk asam-asam amino baru melalui jalur yang tadi gitu ya. Nah, atau masuk ke dalam siklus asam sitrat untuk menghasilkan energi. Tapi kelebihannya kalau misalnya si jalur ini sudah terpenuhi, baik biosintesis asam amino sudah terpenuhi gitu ya, atau pembentukan asam amino sudah terpenuhi, kemudian untuk energi pun sudah terpenuhi, tapi masih lebih atau masih nyisa, ini sisanya dibuang melalui tadi siklus urea atau urea cycle yang ada dalam hati. Kemudian nanti masuk ke ginjal, dibuang dengan bentuk urea. Nah, siklus urea sendiri ini sebetulnya ada beberapa sekresi atau beberapa bentuk yang dikeluarkan. Kalau misalnya si urea tadi tidak dibuang, untuk hewan-hewan amonotelik atau ikan nanti dibuangnya dalam bentuk amonia. Sementara untuk hewan urekotelik, contohnya burung dan reptil, nanti dia dibuang dalam bentuk asam urat. Sementara untuk yang vertebrata atau ureotelik nanti dibuang dalam bentuk urea.
ini adalah jalurnya sendiri, jalurnya mengambil 2 lokasi, ada yang lokasinya di dalam mitokondria, ada yang lokasinya di dalam sitosol atau sitoplasma. Nah, untuk, penjelasan jalurnya nanti kita bisa baca di sini untuk reaksi sintesis urea sendiri. Ini melalui pembentukan karbamida fosfat, kemudian pembentukan sitrulin, kemudian pembentukan arginosuksinat dan pembentukan arginin. Dan terakhir nanti dibentuk urea. Nah, jadi jalurnya seperti ini. Sitrulin, arginosuksinat, arginin, ornitin. Nah, jadi bolak-balik seperti ini ya. Dan nanti dihasilkan urea. Jadi pada proses di mana arginin dirubah menjadi ornitin, ini dilepaskanlah urea. Dan nanti urea ini yang akan dilepas melalui ginjal. Nah, kalau misalnya si ureanya sangat banyak, ini bisa saja terjadi kegagalan ginjal gitu ya. Akan menimbulkan suatu keadaan yang disebut uremia, di mana gejalanya adalah mual, muntah, dan bisa sampai koma. Ini bisa juga menimbulkan kematian. Bentuk terapinya adalah dengan alat hemodialisa, yaitu didialisis. Jadi darahnya dibersihkan melalui suatu alat karena memang ginjalnya tidak berfungsi. Nah, antara siklus urea dan siklus asam sitrat ini tadi ada penghubungnya yang namanya aspartat arginosuksinat-SAM. Tadi sudah gitu ya, si lintasannya sudah dilihat tadi untuk lintasan penghubung antara siklus urea dan siklus asam sitrat. Kemudian ini terakhir adalah tentang siklus glukosa alanin, di mana ini menghubungkan antara bagaimana karbohidrat dengan asam-asam amino gitu ya. Nah, melalui glukosa alanin. Alanin ini memegang peranan penting dalam transportasi glukus amino dari otot ke dalam hati, yaitu melalui siklus glukosa alanin. Alanin ini terbentuk dari pirupat dalam otot. Nah, pirupat dalam otot. Kemudian setelah itu ditransfer ke hati dan alanin dikonversi kembali ke pirupat oleh enzim alanin transferase. Nanti akhirnya pirupat digunakan dalam sintesis glukosa baru atau gluconeogenesis, atau kalau secara bagan kita lihat seperti ini. Protein-protein dalam otot ini kan tadi didegradasi atau dipecah menjadi asam amino. Nah, asam-asam amino tadi aminanya dilepas dan kemudian ditangkap oleh glutamat. Nah, ditangkap oleh glutamat, kemudian nanti glutamat sendiri akan menjadi alfa ketoglutarat. Nah, prosesnya ini dibantu oleh enzim yang namanya alanin transferase. Nah, si glutamat sendiri nanti dia akan menghasilkan pirupat, nantinya akan menghasilkan pirupat. Pirupat ini kemudian nanti dia merupakan hasil dari glukosa. Glukosanya dari mana? Glukosanya berasal dari ya pirupat gitu ya. Jadi pirupat yang ada dalam hati dirubah menjadi glukosa melalui proses gluconeogenesis. Nah, glukosa sendiri nanti dirubah menjadi pirupat melalui proses yang namanya glikolisis. Pirupat ini dengan tadi adanya glutamat gitu ya, dia akan dirubah menjadi alanin gitu ya. Nah, inilah proses yang melibatkan transaminasi. Nah, proses transaminasi. Cirinya adalah ini enzimnya ada ase-nya. Alanin transaminase. Ini adalah enzim yang membantu proses transaminasi. Nah, kemudian si pirupat sendiri dia akan berubah menjadi glutamat sendiri, jadi glutamat lagi gitu ya. Ini prosesnya di hati. Ini juga sama dengan enzim yang sama, alanin transaminase gitu ya. Nah, jadi si proses perubahan glukosa menjadi alanin
atau alanin menjadi glukosa ini siklusnya terjadi dengan mekanisme transaminasi gitu ya. Jadi si enzimnya bisa kerja bolak-balik, baik jadi piruvat ataupun jadi glutamat gitu ya. Nah, seperti itu. Baik, penjelasannya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.